berdasarkan pernyataan untuk tidak membukannya kalimat misalkan Ustaz pada masalah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, dan kita masuk pada bab ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang rambut Nabi. Imam Tirmidzi rahimahullahu taala membahas beberapa kaitan tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau bahas di antaranya adalah pertama tentang panjang pendeknya rambut Nabi, panjang atau pendeknya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau membahas tentang Rasulullah SAW mengkuncir atau mengepang ya. Nabi mengkepang ya, menguncir ya, menguncir rambutnya. Kemudian juga dibahas oleh beliau tentang di antaranya tentang menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi menyisir rambutnya. Kemudian juga di antaranya beliau membahas tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, uban rambut Nabi. Ini di antara hal yang dibahas oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, yang mungkin nanti akan datang penjelasan lebih lengkap lagi. Kita mulai dari pembahasan yang pertama ya. Tentang panjang pendeknya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis yang pertama beliau bawakan an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min a'in wahidin. Aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, yaitu satu bejana dipakai berdua. Wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Rasulullah punya rambut di atas jummah dan di bawah wafrah. Sebelumnya ada satu hadis terlewat, yaitu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunayhi. Adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tengah telinganya. Wa fi tariqin ukhra an safi udhunayhi, yaitu sampai di tengah telinganya ya. Ada beberapa sifat nama-nama panjang rambut dalam bahasa Arab. Nama-nama rambut berdasarkan panjangnya. Berdasarkan panjangnya ya. Yang pertama disebut dengan wafrah ya. Al-wafrah yaitu wusul sya'r ila ansafil udhunain. Al-wafrah itu jika rambut sampai hingga tengah telinga, namanya wafrah. Kemudian di atasnya kalau panjang lagi sampai melewati daun telinga disebut dengan al-limmah. Limmah namanya wafrah. Al-limmah yaitu jika panjang melewati daun telinga. Daun telinga dan hampir dekat pundak.
Ada yang mengatakan disebut limah karena dia yulimul mankibain, disebut limah karena dia meliputi hampir mengenai pundak, ya meliputi pundak. Ini namanya limah. Yang ketiga disebut dengan al-jummah, ya. Jummah. Jummah itu adalah jika rambut panjang sampai ke pundak. Jika panjang sampai ke pundak. Ke pundak. Ini nama-nama atau nama panjang rambut. Istilahnya kalau kita ini adalah kepala, ini adalah telinga, ini adalah leher, kemudian ini adalah pundak. Maka jika rambut sampai sini, ya, namanya wafrah. Kalau ternyata lanjut lagi sampai di sini, ya, itu namanya limah. Kalau ternyata sampai di pundak, oke, namanya tadi jummah. Ini apa namanya? Nama-nama panjang rambut, ya, nama panjang rambut. Baik, kita lanjutkan. Dalam hadis ini Anas bin Malik berkata, "Kana sya' Rasulullah sallallahu ila nisfi udhunaihi." Rasulullah rambutnya sampai sini. Sementara dalam hadis Aisyah, "Kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah." Rasulullah sallallahu di atas jummah dan di bawah wafrah. Namun ini hadis dikatakan oleh para ulama hadisnya terbalik, ya. Karena datang dalam hadis yang lain bahwasanya tidak demikian, ya. Di dalam sebagian hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah rambutnya adalah wafrah, dan kita wafrah adalah panjang rambut yang paling pendek, karena setelah wafrah kemudian limah, kemudian jummah. Kemudian di sini bagaimana kemudian Aisyah mengatakan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW rambutnya fauqal jummah dunal wafrah. Ya, seakan-akan kata Aisyah rambut Nabi SAW itu lebih panjang daripada jummah, tapi lebih pendek daripada wafrah. Seharusnya terbalik, ya. Harusnya lebih panjang daripada wafrah, lebih pendek daripada jummah, yaitu limah. Jadi jarak antara wafrah dengan jummah adalah limah. Jadi Allah alam riwayat ini terbalik seperti dijelaskan oleh sebagian ulama, ya. Taib, dalam riwayat Rasulullah disebutkan, "Ma ra'aitu min dhi limmah ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'ruhu yadribu mankibaihi." Aku tidak melihat seorang yang punya limah yang pakai baju merah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan rambutnya sampai mengenai pundaknya. Di sini disebut Rasulullah SAW punya limah dan bahkan sampai rambutnya mengenai pundaknya. Dan dalam hadis Al-Bara juga, "Kana Rasulullah SAW rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain 'azimal jummah ila syahmati udhunayhi." Rasulullah SAW memiliki rambut jummah, ya, sampai juga mendekati atau sampai ke daun telinganya. Taib, dari sini kita tahu bahwasanya sifat rambut Nabi macam-macam, ya. Jadi kadang disifati dengan wafrah, kadang disifati dengan limah, kadang disifati dengan jummah. Jadi tiga-tiga ini pernah disifati kepada Nabi SAW. Terkadang wafrah, terkadang limah, terkadang jummah. Nah, bagaimana kita mengkompromikan ini semua? Karena terkadang terlihat wafrah, yaitu sampai telinga, terkadang limah di bawah telinga, terkadang jummah. Maka ada dua cara mengkompromikan. Ada yang mengatakan bahwasanya ditinjau wafrah jika dilihat dari samping, misalnya. Ya, dilihat dari wafrah atau sebagian wafrah. Kemudian juga kalau dilihat dari belakang maka dia, atau dari samping lagi limah, atau dari belakang adalah jummah. Jadi tergantung di mana cara melihat, ya, cara melihat. Tergantung cara melihat posisi kepala Nabi. Jadi terkadang terlihat dari satu sisi
cuma sampai telinga, terkadang dari satu sisi sampai melewati telinga, terkadang satu sisi mungkin dari belakang sampai ke pundak. Ini salah satu cara mengkompromikan. Cara yang kedua, maksudnya rambut Nabi SAW terkadang segitu. Karena Rasulullah kondisinya kan banyak, beliau dilihat oleh sahabat dalam berbagai macam kondisi. Ada yang melihat Nabi rambutnya pernah sampai sini, sampai tengah telinga. Ada yang melihat Nabi sampai rambutnya pernah sampai di bawah telinga. Dan ada yang melihat Nabi rambutnya panjang sampai ke pundak. Ini cara mengkompromikan. Ini dua cara. Satu cara dengan melihat perbedaan panjang tersebut dari sisi cara memandang. Cara kedua, cara kompromi kedua, maksudnya itu memang kondisi Nabi yang berbeda-beda. Jadi kadang rambutnya segini, wafrah, kadang limah, kadang jumrah. Allah alam bisawab. Tapi ini menunjukkan bahwasanya rambut Nabi panjang secara umum. Ya, secara umum paling pendek rambut Nabi sampai di telinga. Kadang sampai di bawah telinga, kadang sampai pun pundak. Maka timbul pertanyaan, ikhwan, apakah disunahkan kita punya rambut panjang seperti itu? Ya, ini kembali kepada apakah ini adalah sunnah Nabi yang ibadah atau hanya sekedar adat istiadat, ya. Ya, dan kalau itu ibadah maka kita lakukan, ya, seperti sunnah Nabi ketika sholat, kita ikut tata cara Nabi sholat sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau terkait dengan tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi dulu pakai sorban, Nabi juga pakai izar dan rida, yaitu seperti kain ihram, itu adalah pakaian sehari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pakai sorban, ya. Itu terkait dengan tradisi. Jadi seperti ini, maka kita bilang tradisi bisa jadi berubah. Seperti kalau zaman sekarang, tentu tidak ada orang Arab kemudian ke kantor pakai misalnya pakai kain ihram, izar sama rida. Tentu tidak ada, karena hal yang aneh. Ya, tradisi misalnya di Arab Saudi sudah berubah. Ya, tradisi Arab Saudi sudah berubah. Arab Saudi pun sekarang sudah tidak memakai sorban, karena di zaman itu orang-orang kafir juga pakai sorban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama seperti rambut. Sekarang rambut dia termasuk ibadah atau termasuk tradisi? Jawabannya termasuk tradisi. Ya. Bolehkah seorang punya rambut panjang? Boleh, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama tidak menimbulkan misalnya fitnah. Ya, ternyata di situ dikatakan orang rambut panjang adalah orang nakal, atau dikatakan orang rambut panjang adalah bencong, ya, maka kalau timbul fitnah maka jangan dilakukan, ya. Ya, karena Nabi dulu rambut panjang sesuai dengan tradisi orang-orang Arab di zaman tersebut. Taib yang kedua, hadis berikutnya, an Ummi Hani binti Abi Talib, qalat, dari Ummu Hani binti Abi Talib, yaitu saudaranya Ali bin Abi Talib, saudarinya Ali bin Abi Talib, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan wa lahu arba'u ghadair wa fi riwayatin dhafair. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah. Ketika datang ke Mekah dia memiliki 4 kepang atau 4 kuncir, ya. 4 kepang atau 4 kuncir, disebut dengan ghadirah atau dhafirah. Ya, jadi 4 kepang atau 4 kuncir. Dan ini kebiasaan orang Arab dahulu. Jadi ketika mereka mungkin sedang bersafar, mereka sering ikat rambut mereka, ikat jadi 4 kepang. Seperti Nabi 4 kepang, rambutnya panjang menunjukkan 4 kepang yang kemudian terlihat dari belakang, ya. Terlihat dari belakang dikepang. Ini untuk memudahkan, mungkin supaya mudah teratur, tidak terurai, tidak terkena debu. Kebiasaan mereka ketika mereka sedang safar. Tentunya zaman sekarang laki-laki tidak ada yang mengkepang, ya. Tradisi sudah berubah. Kalau zaman dulu orang Arab pakai ketika perang mereka pakai kepang, itu kebiasaan karena rambut mereka panjang-panjang. Mereka pelintir rambut mereka dibuat kepang atau dibuat kuncir. Sekarang tentunya yang mengkuncir hanyalah wanita, laki-laki tidak melakukan kuncir. Tapi dulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada istilah dhafira, ada istilah ghadira, dan ada istilah al-aqisah, jamaknya aqais. Datang dalam sebagian riwayat walahu arba'u aqais. Rasulullah SAW memiliki 4 aqais. Aqais yang dimaksud aqais dari jamak aqisah yaitu dipilin. Rambutnya bukan sekedar diikat tapi dipilin. Ini apa bahasa Indonesianya? Dikuncir, ya, dimasukin satu-satu, dipilin, tapi jadi 4 kepang. Masing-masing kepang ada dipilin-pilin rambutnya. Jadi Rasulullah SAW seperti itu, ya. Tentunya saya katakan bahwasanya zaman sekarang sudah tidak ada demikian lagi. Jadi Rasulullah SAW pernah mengkuncir rambutnya. Tidak selalu Rasulullah mengkuncir rambutnya. Jadi mengkuncir rambutnya ketika masuk ke Mekah dari safar. Masuk ke Mekah, itu mungkin seperti di Fatu Makkah, Rasulullah mengkuncir rambutnya.
Tapi hadis berikutnya tentang cara nyisir rambut sallallahu alaihi wasallam atau cara menguraikan rambutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala anna Rasulullah sallallahu kana yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuuna yafruquna ru'usahum. Adalah Rasulullah SAW dulu menjulurkan rambutnya. Jadi Rasulullah SAW menjulurkan rambutnya ke belakang. Adapun orang-orang musyrikin, mereka membagi dua rambutnya, belah tengah, sebelah ke kanan, sebelah ke kiri. Jadi rambutnya yang panjang, mereka bagi dua. Wa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum. Adapun ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasara, orang Yahudi mereka isdal, yaitu asadal, yaitu mereka melemparkan rambut ke belakang. Tidak di belah kanan, belah kiri. Beda orang musyrikin, mereka belah kanan, belah kiri. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahli al-kitab fi ma lam yu'maru fihi bi syai'. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau suka untuk menyesuaikan diri dengan ahlul kitab selama beliau tidak diperintahkan. Tsumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Namun kemudian Rasulullah SAW berubah dari sadel, dari menjulurkan rambutnya ke belakang, Rasulullah juga akhirnya belah tengah. Rasulullah SAW juga akhirnya belah tengah. Tapi ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah melakukan dua. Di awal kali Rasulullah SAW menggunakan sadel. Sadel yaitu Rasulullah SAW dikumpulkan rambutnya, lempar ke belakang, ya. Jadi rambut dikumpulkan, lempar ke belakang, ya. Kalaupun kunciran cuma satu, jadi kumpulkan, lempar belakang, ya. Adapun al-farq yaitu belah tengah. Jadi ambil tengah, kemudian bagi dua, masing-masing sebelah kanan, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ya. Ya, kalaupun dia belah jadi rambutnya ke belakang gini, mungkin kepang kanan kiri. Kalau tadi kepang mungkin satu belakang, kalau dia belah dua jadi kepang kanan kiri. Nah, orang musyrikin di zaman Nabi sukanya belah tengah. Adapun ahlul kitab senangnya lempar ke belakang rambutnya, sadel. Nah, Rasulullah SAW di awal ketika datang ke Madinah, beliau suka melakukan seperti ahlul kitab. Kata perawi tadi, yaitu ini Ibnu Abbas, wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam yu'mar fihi bi syai'. Rasulullah SAW suka mengikuti ahlul kitab selama tidak diperintahkan dengan sesuatu. Dan ini di awal-awal Nabi SAW suka menyamai ahlul kitab, seperti sholat ketika di Madinah mereka sholat menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah SAW juga suka sholat menghadap Baitul Maqdis. Ya, terkadang sebagian perkara Rasulullah SAW mengikuti mereka, dan kita tahu bahwasanya ahlul kitab kalau dibandingkan dengan musyrikin tentu lebih afdal ahlul kitab. Ahlul kitab dengan majusi lebih afdal ahlul kitab. Ahlul kitab dengan para penyembah berhala, kaum musyrikin Abu Jahal dan yang lain lebih baik ahlul kitab. Makanya ahlul kitab sembelihannya halal bagi kita. Kemudian wanitanya bisa kita nikahi. Lain halnya dengan sembelihan kaum musyrikin, penyembah berhala, penyembah api, penyembah matahari, maka sembelihannya haram, tidak boleh kita makan. Dan mungkin kita enggak boleh menikahi wanita mereka. Adapun ahlul kitab maka boleh. Allah berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Dan makanan ahlul kitab halal bagimu dan makanan kalian halal bagi ahlul kitab. Wal muhsanatu minal mu'minat. Demikian juga wanita-wanita yang menjaga diri dari ahlul kitab boleh dinikahi. Wal muhsanatu alladzina utul kitaba min qablikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Demikian juga wanita-wanita yang menjaga diri dari ahlul kitab boleh kalian nikahi. Adapun kalau musyrikin tidak boleh wanita musyrikin. Kata Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Jadi ahlul kitab memiliki dua kelebihan. Sembilan mereka halal. Dan Syekh bin Baz berfatwa jika kita sampai di negara kafir, maka hukum asalnya kita boleh makan dari sembelihan ahlul kitab. Mereka sembelih, ada makan jual ayam goreng, mereka jual kambing, itu sembilan mereka. Hukum asalnya kita boleh makan sampai kita tahu bahwasanya ternyata ayam tersebut tidak disembelih. Sampai kita yakin bahwasanya kambing tersebut ternyata tidak disembelih, mungkin dengan strom saja. Selama kita tidak tahu, hukum asalnya boleh. Ini kata fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala, kecuali kita tahu bahwasanya hewan tersebut tidak disembelih maka hukumnya haram. Tapi selama kita tidak tahu sembelih atau tidak, maka asal hukumnya adalah halal. Jadi ini di antara kesemuanya kita. Kesemuanya kedua, kita boleh menikahi wanita ahlul kitab, ya. Boleh menikah wanita Yahudiyah, boleh menikah wanita Nasrani dan berbagai macam sektenya, boleh. Ini halal bagi kaum muslim. Al musyrikin tidak boleh makan hasil sembelihannya, tidak boleh menikahi wanita-wanitanya. Dari sisi itu
Rasulullah cenderung untuk menyamai ahlul kitab, ya, untuk menyamai ahlul kitab. Dan Rasulullah di awal ingin menyamai ahlul kitab, namun di akhir dia berubah, ya. Rasulullah SAW berubah, ya, tidak lagi menyamai ahlul kitab, bahkan Rasulullah SAW menyuruh untuk menyelisih ahlul kitab, untuk menyelisih ahlul kitab. Oleh karena disebut Rasulullah SAW dulu awalnya sukanya sadel, yaitu mengumpulkan rambut kemudian diguyur, dilepas ke belakang, ya. Jadi bukan belah tengah. Kemudian Rasulullah SAW lama-lama Rasulullah SAW juga ternyata melakukan farak. Rasulullah SAW belah dua, rambutnya jadi belah tengah. Oleh karenanya seorang boleh melakukan sadel dengan melepaskan rambut ke belakang jika rambutnya panjang, atau dia boleh belah tengah. Itu juga sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan. Jadi Nabi menguncir rambutnya tadi. Sebutkan ada 4 kunciran ketika sedang safar. Tapi kita lanjutkan, ma jaa fi tarajuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang bagaimana Rasulullah sallam menyisir rambutnya. Ini kita sekarang bicara tentang menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Intinya Nabi memperhatikan rambutnya, tapi tidak berlebih-lebihan. Ini demikian. Rasulullah SAW memuliakan rambutnya. Rasulullah SAW menyisir. Rasulullah SAW kasih minyak rambut supaya rambutnya bagus. Tapi Rasulullah SAW tidak berlebihan, tidak terus-terusan. Di antara hadis yang kita bahas, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kuntu urajilu ra'sa Rasulullah SAW wa ana haid." Saya menyisir rambut Nabi sementara saya dalam kondisi haid. Ini ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya kalau bisa yang menyisirkan rambut adalah istri. Dan ini menunjukkan kasih sayang, ketentraman di antara mereka berdua sampai suaminya tidak menyisir rambut. Yang menyisir rambutnya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan datang riwayat ketika Rasulullah SAW sedang iktikaf, Rasulullah SAW masukkan kepalanya ke hujrah Aisyah, karena rumah Aisyah dengan masjid langsung gabung satu dinding. Maka dia mengeluarkan kepalanya di jendela yang kepalanya masuk ke rumah Aisyah, maka Aisyah pun menyisir rambutnya. Subhanallah, ini sunnah yang ditinggal, ya. Betapa banyak lelaki nyisir sendiri, ya. Seharusnya sunnahnya lelaki itu disisirin oleh istrinya, ya. Makanya Aisyah berkata, "Kuntu urajjilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku yang menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah perhatian terhadap rambut, maka beliau menyisir. Ini juga hadis bahwasanya Rasulullah SAW tidak membedakan antara wanita haid dengan yang non haid. Kalau wanita haid itu dia bukan badannya najis, karena ada orang berlebihan terhadap orang haid, tidak boleh tidur bareng sama orang haid seperti orang ahlul kitab dahulu, tidak mau makan sesama dengan orang haid. Jadi ini Yahudi seperti itu. Ya, maka Rasulullah SAW menjelaskan wanita haid tidak jadi masalah, ya. Boleh. Rasulullah pernah berbaring di Aisyah radhiyallahu anha pada sedang haid. Rasulullah SAW mencumbui Aisyah padahal beliau sedang haid, cuma Rasulullah SAW suruh pakai sarung sehingga tertutup bagian kemaluannya. Rasulullah SAW menggauli istrinya dalam kondisi haid, ya. Seperti ini, ya. Rasulullah disisir oleh rambutnya dan istrinya dalam kondisi haid. Ini dalam kondisi haid. Oleh karenanya ketika Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengambil sajadah di masjid, maka Aisyah berkata, "Ini haid, sungguhnya saya sedang haid." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inna haidhataki laisat fi yadiki." Sungguhnya haidmu bukan di tangan, ya, dia cuma suatu sifat maknawi dalam tubuh yang mencegah seorang untuk salat. Tapi badan dia tidak najis. Maka Rasulullah mengatakan, "Haidmu bukan di tanganmu, silakan ke masjid kemudian ambil sejadah." Taib. Hadis berikutnya tentang bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan rambutnya. Karena Rasulullah SAW yukthiru dahna ra'sihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yukthiru dahna ra'sihi. Rasulullah SAW suka pakai minyak rambut di kepalanya. Tentu dulu minyak seperti biasa, seperti mungkin minyak zaitun atau minyak samin, untuk membuat rambut menjadi berkilat. Tidak seperti sekarang. Sekarang Masya Allah model minyak rambut sangat baik dengan aroma wangi yang bermacam-macam. Dulu pakai minyak, ya. Kemudian wa tasrih halihiyatihi, beliau sering menjenggot, menyisir rambutnya. Wa yaksurul kina, Rasulullah SAW suka memakai penutup kepala. Kalau pakai minyak wangi, Rasulullah SAW tutup kepala supaya minyaknya tertahan dan kepalanya tidak berdebu misalnya. Hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Karena saking Rasulullah SAW memakai minyak di kepala, kemudian ditutup dengan kain
kina namanya, menutup kepala dengan kain sampai seakan-akan bajunya penuh dengan minyak. Akan tapi hadis ini secara sanad adalah dhaif. Cuma di sini perhatikan rambut Nabi SAW sampai rambut jenggot Nabi SAW panjang sampai disisir rambutnya. Dan Rasulullah SAW tidak suka seorang tidak rapi, semrawut ya. Maka datang dalam satu hadis surat Ibnu Daud, kata Jabir radhiyallahu anhu, "Atana Rasulullah SAW fara'a rajulan sya'ithan qad tafarraqa sya'ruhu." Rasulullah menemui kami dan kami melihat seorang yang rambutnya semrawut. Ya, yaitu rambutnya keras ya. Dan juga kering. Ya, tidak diatur sehingga tidak disisir sehingga rambutnya berdiri. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ama kana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rahu?" Tidakkah orang ini menemukan sesuatu yang bisa melembutkan rambutnya? Jangan rambutnya dibiarkan berdiri. Rasulullah melihat orang lain lagi bajunya kotor, kata Rasulullah SAW, "Ama kana yajidu hadza ma yaksilu bihi thawbahu?" Apakah si fulan rambutnya kotor tidak menemukan air untuk bisa mencuci pakaiannya? Ini Rasulullah SAW mengatakan yang satunya rambutnya berdiri, kenapa dia tidak rapikan rambutnya, tidak disisir? Yang satunya bajunya kotor, kata Rasulullah, kenapa tidak dicuci? Berarti Rasulullah SAW punya perhatian terhadap rambut, maka beliau menyisir rambutnya. Akan tapi Rasulullah SAW tentu tidak berlebih-lebihan dalam menyisir ya. Artinya kita laki-laki bukan berarti selalu bersolek, menampilkan postur tubuh ketampan. Enggak, kita santai aja sisir tapi jangan bersolek. Banyak orang yang akan terfitnah kalau laki juga bersolek. Sekarang yang terfitnah bukan cuma laki aja, wanita pun bisa terfitnah. Kita melihat laki yang kemudian bersolek, pidikur, minikur, kemudian kemana-mana bawa skincare. Ini bukan laki-laki ya. Terlalu berlebihan, rambut terus diperhatikan terus. Rasulullah SAW perhatian kepada rambut tapi tidak berlebih-lebihan. Nanti akan datang hadisnya. Jadi dalil bahwasanya Rasulullah SAW ketika melihat ada rambut semrawut, Rasulullah SAW, kenapa kau tidak bisa rapikan rambutmu? Berarti Rasulullah motivasi agar kaum muslimin di zaman itu memperhatikan rambutnya. Kemudian ketika mendapati seorang laki pakai pakaian kotor, Rasulullah mengatakan, apakah dia tidak mendapati orang yang bisa membersihkan rambutnya? Maka dalil bahwasanya boleh seorang kemudian melakukan demikian ya. Taib, tetapi hadis ini kata Syekh bahwasanya hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif itu Rasulullah SAW sampai pakai rambutnya dikasih minyak kemudian dikasih kain, hadisnya dhaif. Yang benar Rasulullah SAW memperhatikan rambutnya ya, menegur orang yang rambutnya tidak rapi, menegur orang yang rambutnya kotor, tapi beliau tidak sampai pakai minyak terus sampai banyak, sampai seakan-akan bajunya baju orang yang tukang jual minyak saking sering banyaknya minyak. Ini hadisnya dhaif karena Nabi tidak demikian. Rasulullah SAW benar perhatian terhadap penampilan tapi tidak sampai berlebihan seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tuhurihi wa idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala." Adalah Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanan jika beliau bersuci. Makanya beliau wudu tangan kanan dulu baru kaki kiri. Baru tangan kiri. Kemudian kaki kanan dulu baru kaki kiri. Demikian cara berwudu Nabi SAW. Rasulullah juga kalau mandi, Rasulullah bagian tubuh kanan baru kemudian bagian tubuh kiri. Nah kita sekarang bisa, misalnya kita mandi pakai shower, tinggal kita nyalain shower ke sebelah kanan dulu, baru kemudian kita pindah ke sebelah kiri. Sekarang mudah, ada shower ya. Jadi kita bisa menjalankan sunnah pakai shower. Wa fi tarajjulhi, Rasulullah SAW juga ketika sisir rambut sebelah kanan dulu sisir, baru kemudian sisir sebelah kiri. Wa fi inti'ali idza ta'ala. Demikian juga ketika pakai sendal, Rasulullah SAW pakai kaki kanan dulu baru kaki kiri. Demikian kalau dilepas kiri dulu baru kanan. Ini kebiasaan Nabi SAW, beliau lebih suka mendahulukan kanan daripada kiri dalam hal-hal yang baik, secara umum. Misalnya kita pakai baju, tangan kanan dulu baru lengan kiri. Kita pakai celana, kaki kanan dulu baru kaki kiri. Ini di antara sunnah, mendahulukan kanan pada perkara-perkara yang baik. Kecuali perkara-perkara yang memang kurang pas seperti masuk WC, maka para ulama mengatakan kaki kiri terlebih dahulu. Kaki kiri karena ini kondisi yang tidak baik. Tapi berikutnya
An Abdullah bin Mughaffal, masih tentang menyisir rambut. Qala nah Rasulullah SAW an-tarjuli illa gibban. Rasulullah SAW melarang menyisir kecuali gibban. Gibban tu terkadang-kadang. Jadi bukan tiap hari menyisir, sehari 3 kali menyisir. Rasulullah SAW melarang. Kita hidup ini bukan untuk bersolat di atas muka bumi. Ada rambut kita muliakan, tapi tidak boleh berlebihan. Sampai Rasulullah melarang jangan sering bersisir kecuali kadang-kadang. Jangan terus-terusan. Jadi terkadang beliau menyisir rambut, terkadang beliau tidak menyisir rambut. Bukan setiap hari harus menyisir rambut ya. Tapi tentunya ketika disisir rambut masih rapi. Ada kalau rapi tidak rambut semerawut, berdiri-berdiri maka hendaknya disisir. Sebagaimana tadi Nabi pernah menegur seorang sahabat. Berikutnya bab majaa fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang uban rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Qatadah radhiyallahu taala anhu qala qultu li Anas bin Malik. Dari Qatadah rahimahullah, dia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, ma hal khadaba Rasulullah sallam qala lam yablugh dzalik. Apakah Rasulullah menyemir rambutnya? Kata Anas, Rasulullah tidak sampai hal itu. Maksudnya Rasulullah punya uban tapi tidak harus disemir karena saking sedikitnya uban tersebut, tidak sampai 20 helai. Inna makana syai'an fi sudghaihi. Ya Rasulullah punya rambut tu ada di sini ubannya, di sudghai itu daerah sini. Misud. Ya. Walakin Abu Bakrin khadaba bil hinna wal katam. Adapun Abu Bakar beliau pakai hinna, yaitu hinna dari tanaman tertentu, dipakai jadi kelihatan pirang ya, atau kelihatan agak merah. Wal katam juga dari tumbuhan tapi agak gelap warnanya. Jadi Rasulullah SAW tidak perlu menyemir rambut karena rambut beliau sangat sedikit, cuma 20 helai, ada sebagian di sini. Ya. Kemudian hadis berikutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma adatu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa 14 sya'ratan bayda. Aku tidak pernah menghitung pada Rasulullah SAW terkait dengan wilhiyatihi, tentang jenggotnya, tentang kepalanya, aku tidak dapati kecuali hanya 14 helai rambut putih. Jadi dihitung cuma 14, itu dari sini, dari kanan, kiri, atas semua. Ternyata uban Nabi cuma sekitar 14, tidak sampai 20. Ya, ini sifat Nabi SAW. Makanya ketika ada seorang, saya pernah lihat televisi, ada seorang mimpi katanya ketemu Nabi SAW. Dia bilang Nabi SAW bersahaja, rambutnya putih semua. Ya, tentu ini salah karena Nabi SAW sampai meninggal rambutnya tidak beruban banyak, cuma sekitar 20 helai. Bahkan ini aku hanya melihat 14 helai rambut. Dan ini dalil bahwasanya menyemir itu hukumnya sunnah, tapi Rasulullah SAW tidak melakukannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ubannya tidak banyak. Adapun rambut-rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya fi sudghai, di sini, daerah sini, di antaranya di kepala juga ada sedikit. Di antaranya anfaqah di sini juga ada anfaqah. Namanya anfaqah. Ini juga ada beberapa helai rambut putih di tempat-tempat tersebut dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika cuma sedikit, Rasulullah merasa tidak perlu untuk pakai hinna, itu acar atau semacam itu, yang buat warna merah kalau dipakai di rambut. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu mungkin bisa jadi ubannya lebih banyak, maka beliau khadaba bil hinna wal katam, maka beliau menyemir rambut beliau dengan hinna dan al katam. Itu dua jenis tumbuhan. Al hinna yang ma'ruf, yang kalau tidak salah warnanya hijau, kalau dipakai rambut bisa jadi merah-merah. Al katam kata para ulama maksudnya agak cenderung gelap warnanya, katam. Jadi boleh semir pakai begini, boleh semir pakai begitu. An Simak bin Harb beliau berkata, sami'tu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, waqad su'ila an syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Jabir ya ditanya tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syai'. Wa idza lam yadhin ru'ya minhu syai'. Adalah Rasulullah SAW kalau sudah pakai minyak rambut di kepalanya, itu ubannya tidak kelihatan. Tapi kalau dia lagi tidak pakai minyak rambut, maka terlihat sedikit
ubannya. Jadi saya bilang tidak sampai 20 helai, bahkan ada yang mengatakan cuma 14 helai. Wa fi riwayatin lam yakun fi Rasulullah sallam syaibun illa sya'aratun fi mafraqi ra'sihi idza dahana warahunna ad-duhun. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallam tidak memiliki uban sama sekali, tidak punya rambut putih kecuali beberapa rambut fi mafraqi ra'si di sini. Di tempat terbelah rambut tadi bagi dua, di sini ada beberapa rambut ternyata sudah uban. Wa idza dahana arahunna duhnu, tapi kalau dia sudah pakai minyak wangi menutupi warna hitam tersebut. Ya karena mungkin warna hitam cuma sedikit, cuma sekitar 20. Ya di sini ya. Sehingga kalau Rasulullah sudah pakai minyak wangi tidak terlihat lagi ubannya tersebut, menunjukkan ubannya sedikit. Kemudian berikutnya an Abdullah bin Umar qala inna ma kana syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ubannya cuma sekitar 20 rambut aja, 20 rambut putih. Ini menunjukkan sedikit. Rasulullah umurnya meninggal umur 63, harusnya uban lebih banyak, tapi cuma enggak sampai 20 uban. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Abu Bakar ya Rasulullah qad syibta. Abu Bakar berkata ya Rasulullah sungguhnya engkau telah beruban. Qala syayabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasallam idza syamsu kuwirat. Ya. Maka Rasulullah mengatakan saya beruban ya karena aku telah beruban akibat membaca surat Hud, baca surat Al-Waqi'ah tentang hari kiamat, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun An-Naba. Kemudian surat Idza Syamsu Kuwirat, gara-gara saya baca surat-surat yang mengerikan tentang kondisi hari kiamat tersebut membuat rambut menjadi putih, kata Nabi SAW. Saya batni hud, rambutku ada putihnya. Itu pun cuma sedikit. Cuma Rasulullah menjelaskan dia jadi beruban sedikit karena mendengar cerita-cerita tentang kondisi hari kiamat kelak. Ya surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, tentang hari kiamat. Sementara kaum musyrikin mereka menolak hari kiamat. Rasulullah SAW ketika bicara hari kiamat begitu saking menghayati membaca ayat tersebut sampai timbul uban di rambutnya. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah naraka qad shibta. Ya, kata Abu Juhaifah mereka berkata wahai Rasulullah naraka qad shibta, kami lihat engkau sudah kelihatan beruban tua. Qala qad sayabatni hudun wa akhawatuha. Aku diberikan menjadi tua ya akibat surat Hud dan surat-surat yang semisalnya ya. Seperti tadi yang berbicara tentang hari kiamat. Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun, Idza Syamsu Kuwirat. Jadi menunjukkan Rasulullah SAW ketika baca Al-Quran beliau sangat perhatian tentang materinya sampai membuat beliau ya berfikir ya, sampai rasa takut, sampai ada uban akibat memikirkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya, makanya Allah mengatakan tentang hari kiamat, yauma yaj'alul wildana syiba, hari ketika kalau ada anak kecil ketemu hari kiamat, rambut mereka menjadi beruban. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ainin." Siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan melihat langsung dengan mata kepalanya, falyaqra idza syamsu kuwirat, maka bacalah firman Allah tentang surat At-Takwir, wa idza samaa'un fatarat, salat infitar, ketika langit digulung, ketika langit terbelah, wa idza samaa'un syaqqat, ketika langit terbelah ya. Wa ahsabu annahu qala surat Hud, dan aku menyangka Rasulullah mengatakan baca juga surat Hud, baca juga surat Hud. Maka inilah yang ingin tahu tentang hari kiamat, dia baca surat-surat tersebut tentang dahsyatnya hari kiamat. Maka Nabi Muhammad SAW merenungkan tentang surat-surat ini, akhirnya beliau ubanan. Taib hadis berikutnya an Abi Rimsah At-Tamimi Taimir Ar-Rabab qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku bawa anakku, anak laki-laki. Qala fa araituhu, ya maka aku suruh anakku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu lamma ra'aituhu, ya tatkala
tatkala aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aku mengatakan hadza nabiyullah. Inilah nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi thawbani, dan dia sedang memakai dua belah kain, dalam riwayat burdan akhdarani, berwarna hijau. Walahu sya'run qad alahu syayb, dan Rasulullah punya rambut tapi ditutupi dengan uban. Wa syaybuhu ahmar, dan uban beliau berwarna merah. Uban beliau berwarna merah. Ketika beliau melihat Nabi, dia suruh datang sama anaknya, terus suruh lihat tuh Nabi tuh. Ketika dia melihat Nabi, dia mengatakan qad alahu syayb, yaitu bahwasanya kelihatan uban Nabi, yaitu menutupi sebagian rambutnya. Kemudian beliau berkata wa syaybuhu ahmar, dan uban Nabi sallallahu alaihi wasallam berwarna merah, yaitu terkena hinna, ya. Rasulullah pakai hinna, yaitu pakai apa namanya? Yang dipakai di rambut, ya. Semir, ya, semir sedikit, ya, pakai tumbuh-tumbuhan. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tidak suka ketika nampak uban di kepalanya, ya. Maka dia segera merubahnya atau mencabutnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah," ya. Siapa yang ada ubannya karena Islam, ya, dia dalam Islam kemudian sampai beruban, maka ubannya akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak. Dari Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala, annahu qala, Sa'id bin Musayyib itu hadis mursal seorang tabi'in, atau dia bercerita, dia mengatakan kana Ibrahim awalan nasi dhayyafa dhaif. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Wa awalan nasi ikhtatan, dan Ibrahim adalah orang yang pertama kali bersunat. Wa awalan nasi qasas syarib, dan dia lelaki yang pertama kali mencukur kumisnya. Wa awalan nasi ra'a syayb, dan dia yang pertama kali melihat uban. Faqala ya Rabbi ma hadza, Ibrahim melihat uban, dia mengatakan ya Rasulullah, apa ini rambut putih beruban? Faqala Allah Ta'ala wa qarun ya Ibrahim, itu adalah kemuliaan wahai Ibrahim. Maka Ibrahim berkata ya Rabbi zidni wa qaran, ya Rabbi tambahkanlah kemuliaan bagiku. Kalau kita sudah mendapati dua asar riwayat ini, bahwasanya uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat kelak dan juga menambah kemuliaan, ya, orang segan, ya, maka tidak perlu seorang merasa pening ketika ternyata kepalanya ada uban, ya. Dan siapa yang tidak suka ada ubannya, dia boleh rubah, ya. Dia boleh rubah, ya, dengan warna yang diperbolehkan, yaitu jangan sampai dengan warna hitam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, utiya bi Abi Quhafah, ketika Fatu Makkah, didatangkanlah bapaknya Abu Bakar. Abu Bakar bapaknya masuk Islam belakangan, namanya Abu Quhafah. Ketika Fatu Makkah 8 Hijriah, wa ra'su walihiyatu kathaqama bayadan, ya. Dan rambutnya dan jenggotnya sudah putih, ya. Putih. Thaqama itu suatu tumbuhan yang warna putih yang ada di Jazirah Arab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyiru hadha bi syai', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganti warna putih tersebut dengan sesuatu, yaitu dengan semir. Wajtanibus sawa, tapi jangan pakai warna hitam. Jangan pakai warna hitam. Maka Rasulullah SAW menganjurkan bapaknya Abu Bakar untuk menyemir rambutnya, tetapi hendaknya menjauhkan kepalanya, rambutnya dari warna hitam. Oleh karena sebagian ulama mereka menganggap bahwasanya menyemir pakai warna hitam hukumnya adalah makruh, ya. Dan adapun selain warna hitam maka diperbolehkan warna merah, warna kuning, pokoknya selain warna hitam, ya. Ya, di antaranya mungkin Allah alam dengan kita warna hitam seakan masih muda sehingga kita lupa bahwasanya sebenarnya uban itu adalah pemberi peringatan, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wa awalam nu'ammirhum ma yatadzakkaru ma fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Ya. Apakah mereka belum sadar, ya,
dengan umur yang Allah berikan yang cukup memberikan mereka kesadaran, yaitu umur sudah panjang 60 tahun. Dan telah datang peringatan, sebenarnya menafsirkan peringatan tersebut adalah uban, ya. Adapun hadis tentang mencabut uban, maka ada hadis tapi tidak sahih. Ya. Dalam satu hadis, ya. Man syaba syaibatan fil Islam katahu nuran yaumal qiyamah. Wa qala rajulun dzalik fa inna rijalan yantafinu syaib. Ya Rasulullah, ada orang cabut-cabut rambut. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa falyantif nurahu. Siapa yang berkehendak silakan dia cabut cahayanya. Di sini diperselisihkan, ya. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hasan, ya. Siapa yang mencabutnya akan mengakibatkan menghilangkan cahayanya pada hari kiamat kelak. Taib, jadi kita ambil kesimpulan tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita simpulkan uban Nabi. Pertama, kurang dari tidak sampai 20 helai. Kemudian lokasinya di kepala, di suduk di sini nama dia di sini. Ini namanya suduk. Di suduk lain yaitu dekat cambang atau di sini daerah dekat di atas pipi, ya. Itu di bagian sini di atas pipi. Kemudian al-anfaqah, ini bahasa Arab ini, itu rambut di bawah bibir. Kemudian juga ini terkait dengan Rasulullah SAW, beliau tidak secara umum beliau tidak menyemir. Karena apa? Karena rambutnya tidak cukup banyak untuk semir. Karena 20 itu pun berbeda-beda tempat. Beda kalau semir rambutnya banyak, ya. Kalau semir rambut banyak baru disemir. Kemudian terkait dengan uban, keutamaan uban. Bentar saya carikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, surat Fatir 37. Keutamaan uban pertama, memberi peringatan. Ya, memberi peringatan akan kematian. Jadi kalau kita lihat uban itu, kita ingat akhirat. Pengingat akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, waja'akumun nadhir, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Sebagian salaf menafsirkan nadhir sini maksudnya uban. Uban tuh kalau kita baru lihat peringat, oh saya sudah tua, ya sudah. Tapi kalau hitam selalu lupa, ya. Kemudian di antaranya disebutkan keutamaan uban, yaitu bahwasanya menambah sebagai cahaya, menjadi cahaya pada hari kiamat. Namun hadisnya ini ada khilaf di kalangan para ulama. Hadisnya khilaf. Hadisnya diperselisihkan sahihnya. Akan kesahihannya. Kemudian di antaranya tadi dalam riwayat Ibnu Musayyib mengatakan menambah apa? Kemuliaan. Menambah kewibawaan. Waqar itu wibawa, menambah wibawa. Orang rambutnya ada putih, orang melihatnya juga segan karena dia sudah kelihatan apa namanya, tua dan lebih wibawa, ya. Kemudian tadi uban tidak boleh disemir dengan warna hitam. Adapun warna hitam tidak jadi masalah, seperti menggunakan henna berwarna merah. Katam itu agak gelap warnanya, tapi hitam jangan. Coklat
coklat coklat gelap tidak jadi masalah, yang penting jangan pakai warna hitam ya. Wallahu alam bisawab. Demikian saja Mas Dudi yang saya sampaikan. Belum saya maaf tentang rambut-rambut terkait dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang semir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat disebut Rasulullah SAW ada memakai semir. Wallahu alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.